Oke, selamat datang di kelas saya. Saudara, kali ini kita akan belajar mengenai penyehatan makanan dan minuman. Yang saudara sebelumnya mungkin sudah pernah mendengar mengenai penyehatan makanan dan minuman, atau mungkin sudah pernah mendengar selintas ya mengenai apa-apa saja sih upaya yang dilakukan supaya makanan dan minuman tetap sehat ya. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai pertemuan ini, walaupun ini mungkin sebenarnya hanya adalah pengantar ya, karena ini adalah dasar-dasar. Oke, jadi saudara, sebelum kita mulai lebih jauh, tentunya kita harus tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan makanan atau food ya. Menurut WHO ya, makanan adalah all substances except medicine and drink, whether in natural state or in a manufactured or a prepared form, which are part of human diet. Yang artinya, makanan adalah seluruh zat kecuali obat-obatan dan minuman ya langsung dipisah ya, kecuali obat-obatan dan minuman, baik dalam bentuk alami, dalam bentuk buatan maupun dalam bentuk olahan, yang mana merupakan bagian dari yang dikonsumsi oleh manusia gitu ya. Istilahnya human diet itu yang dimakan oleh atau yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi kita bisa katakan hampir semua zat yang kita makan itu adalah makanan. Yang tidak makanan yang mana? Ya, yaitu minuman dan juga obat-obatan. Jadi walaupun dimasukkan ke mulut, tapi dia tidak termasuk makanan ya. Kemudian kita lihat apa saja sih fungsi makanan ya. Jadi fungsi makanan itu pada dasarnya cuma satu, yaitu isi dari makanan itu ya, yaitu gizinya. Jadi fungsi pokok makanan itu pada hakikatnya adalah sumber gizinya gitu ya. Jadi kita makan karena kita ingin zat gizi yang terkandung di dalamnya gitu ya. Terus supaya apa ya kita tuh memakan zat gizi ya? Ya, karena ada fungsinya ya zat gizi itu. Yang pertama adalah untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan, perkembangan, dan juga penyembuhan ya. Jadi saudara sekedar recap, sekedar review ya, mohon maaf. Nah, jadi pertumbuhan kan kita tahu ya itu penambahan ukuran dari setiap jaringan dan sel yang ada di tubuh kita ya, termasuk juga penambahan ukuran organ. Jadi mungkin saudara dulu tingginya 160 cm, kemudian sekarang sudah 163 cm. Nah, itu pertumbuhan tuh. Atau dulu ada yang jari telunjuknya tuh cuman 3 cm ya panjangnya atau 2 cm, sekarang sudah 4 atau 5 cm. Nah, itu pertumbuhan. Kemudian ada lagi perkembangan ya. Perkembangan itu artinya adalah penambahan fungsi dari satu organ itu ya. Jadi berkembang dia sehingga dia menjadi lebih sempurna, yang artinya mungkin dulu fungsinya cuma satu, sekarang bisa lebih dari satu ya. Contohnya adalah perkembangan pada organ kelamin ya atau alat genital. Dulu cuma buat pipis fungsinya ya. Nah, namun sekarang dia sudah bisa menghasilkan sel spermatozoa dan juga sel ovum ya atau sel telur. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan. Atau mungkin saudara dulu suaranya seperti anak-anak semua ya. Kemudian setelah pubertas yang laki-laki mulai ngebas suaranya seperti pria, terus yang perempuan mulai melengking suaranya seperti wanita dewasa. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan. Lalu ada juga penyembuhan ya, yaitu adanya metabolisme repair ya dalam tubuh kita. Jadi setiap ada luka, setiap ada kerusakan, tubuh kita akan otomatis melakukan upaya penyembuhan-penyembuhan ya, atau perbaikan jaringan atau perbaikan sel sehingga dia kembali seperti semula. Nah, itu juga membutuhkan zat gizi dalam prosesnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fungsinya untuk memperoleh energi. Nah, ini terutama karena adanya zat gizi apa? Yang sumber energi. Karbohidrat ya, karbohidrat dan lemak. Juga kadang-kadang ada protein juga ya. Nah, jadi yang utamanya adalah karbohidrat dan lemak. Kita makan makanan pokok yang mengandung karbohidrat dan lemak. Tujuannya apa? Supaya zat tersebut ketika masuk dalam tubuh kita langsung diolah oleh tubuh dalam mekanisme ini ya, aktivitas sehari-hari. Jadi itu sumber energinya. Jadi gerakan kita ini ya, kan membutuhkan sumber daya ya, sumber tenaga gitu. Nah, dari zat gizi karbohidrat itulah sumbernya. Ibaratnya kalau kita menyalakan alat elektronik, maka baterai zat sumber energinya. Nah, manusia untuk bisa hidup dan beraktivitas, maka harus ada zat karbohidrat dan lemak sebagai sumber energinya, terutama yang sudah dipecah ya dalam bentuk gula gitu ya. Kalau misalnya kita tidak makan sumber karbohidrat, terus gimana, Pak? Nah, maka nanti tubuh kita akan secara alami mencari cadangan karbohidrat yang berupa bentuk lemak ya dalam tubuh kita. Jadi mungkin buat saudara yang ini ya, yang agak berisi badannya ya, yang mungkin di perutnya ada lemak ya, di pangkal lengannya ada lemak, di pangkal paha ada lemak. Nah, di situ biasanya nanti kalau kita telat makan pun ya,
atau mungkin sampai sehari 2 hari kita tidak makan, kita masih akan bisa tetap hidup gitu ya, karena nanti tubuh secara alami akan mengolah lemak di tubuh kita tuh menjadi cadangan energi gitu ya. Nah, cuman mungkin nanti ada, yang ketiga tuh. Nah, fungsi yang ketiga nih, kalau kita nggak makan ya, maka akan terganggu metabolisme dan juga berbagai keseimbangan di dalam tubuh. Karena ketika kita makan ada banyak sekali metabolisme yang terjadi ya, pencernaan, penyerapan gitu ya, dan yang lain-lain gitu ya. Maka harus kita tuh, makan gitu ya, jadi makanya penting sekali untuk makan. Terus yang terakhir adalah berperan aktif dalam mekanisme pertahanan tubuh. Nah, dengan adanya makanan ya yang kita makan, maka nanti tubuh kita secara alami akan, melakukan mekanisme yang namanya sistem pertahanan tubuh ya, atau sistem daya tahan tubuh ya. Jadi itu secara alami adalah sistem pertahanan yang dimiliki oleh tubuh kita dalam menangkal zat-zat asing ataupun, penyebab penyakit seperti bakteri atau virus gitu ya, sehingga kita tidak jadi sakit gitu. Nah, jadi kalau kita tidak makan, maka sistem pertahanan tubuh kita akan lemah gitu ya, karena tidak ada, metabolisme dan mekanismenya yang terjadi karena sumber energi atau sumber, eee, aktivitas dari mekanisme pertahanan tubuh ini adalah dari zat-zat gizi yang ada pada makanan gitu ya. Terutama mungkin misalnya kayak air, vitamin, mineral gitu ya, itu sangat penting sekali dalam pertahanan tubuh dan juga keseimbangannya. Oke, kita lanjut. Kemudian makanan yang seperti apa ya yang layak dikonsumsi? Nah, yang pertama yaitu makanan dengan derajat kematangan yang dikehendaki. Jadi kalau bisa makanannya sudah matang dulu, baru dia layak untuk dikonsumsi. Walaupun sekarang ya sudah banyak sekali tren yang berkembang ya dalam lifestyle zaman ini ya, 4.0 ya. Jadi dengan berkembangnya zaman dan teknologi, masyarakat sekarang mulai mencoba variasi-variasi ya sesuai dengan keinginan atau ini mereka ya, yang mereka yakini. Jadi sekarang juga sudah ada yang makan tuh makan yang setengah mateng ya, kayak misalnya telur ya, kemudian, daging yang masih chewy ya, yang masih juicy, yang masih berair ketika dikunyah. Nah, kan itu setengah mateng. Atau ada juga bahkan yang suka yang mentah ya, seperti misalnya kayak di Jepang itu ada budaya makan yang namanya sashimi, ya, mungkin pernah dengar ya sashimi ya. Jadi potongan ikan itu dipotong tipis-tipis ya, ikan itu dalam keadaan mentah, jadi sudah dibuang ya yang kotor-kotor, sudah dibersihkan, sudah dicoba, meminimalkan bakteri di sana ya, jadi sudah dibersihkan sekali, terus dipotong tipis-tipis dagingnya ya, terus nanti dicocol dengan saus-saus maupun dengan bumbu-bumbu lainnya baru dimakan gitu ya. Nah, itu budaya yang menarik juga ya. Makanya akhirnya sekarang tidak lagi dituntut makanan itu harus matang, tapi dengan derajat kematangan yang dikehendaki. Walaupun ada risikonya loh ternyata makanan yang tidak matang itu ya, saudara mungkin, sekedar informasi ya, di Jepang itu banyak sekali yang terjangkit ya cacing orang-orangnya. Karena dalam daging ikan itu seringkali ada ya telur cacing, jadi kan ikan itu hidup di air. Di air itu seringkali juga ada ya telur-telur cacing dan semacamnya. Yang cacing yang dia makan gitu ya, terus nanti ada yang jadi parasit dalam ikannya, terus dia bertelur gitu ya. Nah, itu bisa termakan oleh manusia dengan jalur paparan oral ya dari makannya itu, tuh. Kemudian misalnya, salmonella ya, itu mungkin saudara pernah dengar ya, itu banyak sekali adanya pada telur mentah ya, ikan mentah ya. Jadi kalau misalnya kita tidak masak sampai matang, ada risiko kita nanti terpapar ya. Jadi maka bisa jadi sakit kita gitu ya karena salmonella tersebut. Jadi mungkin memang yang paling baik sebenarnya untuk saat ini masih ya yang dalam makanan yang matang, walaupun sekarang sudah diperbolehkan yang bukan diperbolehkan ya, walaupun sekarang sudah ada tren lifestyle yang berkembang yang setengah matang dan juga yang mentah ya, tapi ya ada risikonya, maka itu harus saudara, atasi untuk atau harus dipersiapkan untuk dialami kalau sakit gitu ya, karena itu mungkin tentu saja ada risiko untuk menyebabkan sakit. Yang kedua, bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya. Jadi makanannya harus bersih, harus steril ya, jadi tidak boleh ada paparan zat lain selain zat-zat yang kita inginkan di dalamnya. Termasuk zat kimia ya, termasuk zat-zat, seperti debu misalnya. Itu tidak boleh ya, jadi memang harus makanannya itu bersih dulu, jadi bebas dari pencemaran ya. Kemudian yang ketiga, bebas dari perubahan fisik dan kimia yang tidak dikehendaki. Contoh misalnya makanan tersebut sudah berubah warnanya, maka kita tidak boleh lagi untuk makan ya, tidak layak berarti. Kemudian sudah berubah baunya ya, sebelumnya baunya itu menggugah selera sekali. Kemudian setelah itu baunya agak busuk, nah maka itu sudah terjadi perubahan fisik di situ, maka itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi ya. Kemudian yang kimia misalnya kayak
sebelum dia tuh rusak makanannya itu sesuai dengan kadar kandungannya. Namun setelah rusak misalnya sudah ada kandungan lain yang muncul di sana seperti ada zat apa ya contohnya ya, zat kimia yang tidak boleh dikonsumsi lah misalnya, kayak misalnya H2SO4 misalnya tiba-tiba ada muncul di sana karena reaksi-reaksi misalnya ya, siapa tahu ya, H2SO4 apa ya? Ayo, apa itu? Ya, atau mungkin, zat-zat lain lah yang berbahaya ya, yang ternyata sebelum itu tidak ada, tapi setelah adanya perubahan pada zat-zat makanan tersebut, bisa saja makanannya basi atau terpapar ya, maka akhirnya ada zat kimia lain yang tidak diinginkan yang muncul di sana. Itu sudah tercemar ya oleh, ini, atau ada terjadi perubahan kimia ya, jadi tercemar ya oleh zat kimia yang tidak diinginkan. Itu berbahaya atau tidak layak untuk dimakan. Yang terakhir adalah bebas dari mikroorganisme dan juga parasit yang menimbulkan penyakit atau foodborne disease ya. Mungkin saudara sudah pernah dengar terminologi foodborne disease itu adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan atau yang ditularkan oleh makanan ya, yang diperantarai oleh makanan. Nah, jadi kalau dia ada mikroorganisme atau parasit di dalamnya, maka dia tidak boleh atau tidak layak untuk dikonsumsi. Oke, kemudian kita lanjut pada sanitasi makanan ya, saudara. Mungkin saudara juga sudah pernah mendengar kata sanitasi ya, jadi itu adalah upaya pembersihan, upaya meningkatkan derajat kebersihan atau upaya menjaga kebersihan dari sesuatu ya. Nah, suatu areal misalnya ya. Nah, kalau sanitasi makanan itu adalah usaha untuk mengamankan dan menyelamatkan makanan agar tetap bersih, sehat, dan aman. Kemudian dia juga merupakan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya. Jadi, sanitasi makanan adalah sekelompok atau serangkaian upaya ya, yang tujuannya itu adalah untuk mengamankan dan menyelamatkan bahan makanan. Jadi dia itu bersih, kemudian aman untuk dimakan dan layak untuk dimakan karena dia sudah bebas dari cemaran ya. Jadi itu dimaksud dengan sanitasi makanan. Terus bedanya apa dengan hygiene? Kita juga sering mendengar soal hygiene ya. Nah, ini menarik ya. Apa bedanya sanitasi dengan hygiene? Kalau sanitasi itu dia menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan lingkungan dari suatu objek. Sedangkan kalau hygiene menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan objeknya, ya contohnya seperti individu maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia atau personal hygiene. Jadi kalau kita ada di dapur, kita lagi memasak ya, ketika kita membersihkan dapurnya, ketika kita membersihkan peralatan memasaknya, maka itu disebut dengan sanitasi. Kita melakukan sanitasi, upaya sanitasi makanan gitu ya. Kita membersihkan peralatannya ya, lingkungan tempat memasaknya, makanannya ya. Nah, kemudian kita menjaga kebersihan diri kita juga, itu namanya hygiene ya. Jadi kita pakailah sarung tangan, terus kita pakai masker, tujuannya supaya tidak ada bakteri atau virus yang keluar dari mulut kita masuk ke makanan misalnya, atau ada yang di tangan kita tuh supaya tidak menempel pada makanan. Nah, itu personal hygiene ya. Kita mandi dulu sebelum mengolah makanan ya, itu namanya personal hygiene. Jadi beda ya sanitasi dan hygiene ya. Kalau hygiene itu untuk objeknya ya, dalam hal ini misalnya adalah kita sebagai tukang masaknya, sedangkan sanitasi adalah untuk lingkungannya. Dalam ini adalah sanitasi makanan berarti segala yang kita lakukan untuk mengolah makanan kayak tempatnya, alat-alatnya, dan lain-lain ya. Kemudian, kenapa sanitasi makanan harus dikaji oleh calon ahli kesehatan masyarakat? Why do we have to learn about this gitu ya sebagai calon expert of public health? Karena sanitasi makanan adalah salah satu upaya pencegahan ya di highlight ya pencegahannya yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu, mulai dari sebelum makanan diproduksi hingga makanan siap diproduksi. Jadi banyak ya prosesnya dari sebelum dia tuh seketika dia masih dipilih, kemudian dia mungkin dipotong-potong atau diolah, kemudian dia digoreng atau direbus atau dibakar ya, kemudian dia dikemas lalu disajikan ya, atau mungkin dikemas lalu diantarkan dengan kendaraan ya ke tempat lain gitu. Sehingga dia baru masuk ke dalam mulut konsumennya gitu. Nah, itu dia rangkaian skopnya ya dari si sanitasi makanan ini. Dan kenapa kita sebagai ahli kesehatan masyarakat harus tahu? Karena ya yang di-highlight itu ya pencegahan. Seperti yang kita tahu ya bahwa kesehatan masyarakat itu adalah panjinya pencegahan dan juga promosi kesehatannya, preventive and promotive. Kemudian juga kita lihat dari tujuannya.
Tujuan sanitasi makanan adalah untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah dari penyakit, mengurangi kerusakan, dan mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli. Nah, bisa kita lihat ya, ternyata di sini banyak sekali fungsi Kesmasnya ya, seperti menjamin keamanan dan kemurnian makanan itu Kesmas banget. Mencegah dari penyakit itu Kesmas banget ya. Kemudian mengurangi kerusakan, ini maksudnya kerusakan makanan ya. Kemudian mencegah penjualan makanan yang merugikan pembeli. Nah, jadi di sini banyak sekali elemen-elemen dari Kesmas ya yang nampak. Dari EPID ya bisa aja di bagian yang mencegah penyakit ya. Kemudian yang dari Kesling ya menjamin keamanan dan kemurnian makanan karena itu berhubungan dengan kebersihan ya. Kemudian misalnya kayak dari Kespro misalnya kan ada juga makanan ini yang berpengaruh pada kesehatan kelamin misalnya. Sudah gitu ya. Jadi erat sekali kaitannya dengan Kesmas, makanya kita harus mengetahui ya atau memahami mengenai sanitasi makanan ini. Walaupun kita nantinya tidak akan masuk dalam pemetaan kesehatan lingkungan misalnya, tetap aja ini untuk semua cabang ilmu kesehatan masyarakat ini harus kita ketahui atau kita kuasai, gitu ya. Selanjutnya kita lihat faktor-faktor yang mengurangi kualitas bahan bahan makanan atau yang merusak kualitas bahan makanan. Secara umum ada 3 faktor, yaitu fisik, kimia, dan biologi. Ya, jadi ini mungkin hampir sama ya, banyak sekali hal-hal itu kalau dipengaruhi oleh faktor umumnya 3 ini ya, fisik, kimia, biologi. Yang pertama fisik ya, yaitu adalah pengaruh dari kontak fisik atau lingkungan fisik ya, dari sekitar bahan makanan tersebut gitu. Seperti contohnya misalnya sirkulasi udara ya. Jadi ada makanan yang sebenarnya dia harus tertutup rapat dalam kemasan, lalu dia ternyata karena dibanting misalnya ya, dalam nanti kemasannya rusak ya. Jadi ada bolong misalnya atau ada rongga yang terbuka ya, maka masuklah udara. Bisa jadi nanti kualitas makanannya jadi menurun karena ada paparan dari oksigen luar misalnya atau ada paparan dari debu-debu misalnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi mungkin misalnya makanan tuh yang harusnya dia ada udaranya yang masuk dalam makanan itu dengan sirkulasi misalnya kayak dalam tudung saji makanan gitu ya, tapi karena satu dan lain hal ternyata dimasukkan ke dalam Tupperware yang ditutup rapat dan pengap gitu, sehingga akhirnya terjadilah pembusukan misalnya atau reaksi anaerob di dalam makanan itu. Juga itu mempengaruhi kualitas bahan makanannya. Kemudian ada cahaya, jadi ada makanan yang sebenarnya tidak boleh kena cahaya matahari langsung. Nah, ternyata nanti setelah kena cahaya matahari langsung dia bisa rusak kualitasnya gitu ya. Kemudian ada suhu ruangan misalnya, kayak ada yang makanan yang ternyata harus dalam suhu ruang ternyata tapi karena satu dan lain hal ternyata terlalu panas nih suhunya di sana sehingga bisa dia rusak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor kimia, yaitu faktor yang berupa kontaminasi atau penggunaan zat kimia dalam pengolahan makanan. Nah, ini seperti contohnya pestisida. Ini tidak digunakan untuk mengolah makanan jadi, tapi ini digunakan ketika makanan itu masih berada dalam eh, di dalam tumbuhan atau masih menempel pada tumbuhan ya, inangnya itu ya. Jadi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran ya, mungkin petani banyak sekali nih menggunakan pestisida dalam proses penanaman makanan buah-buahan dan sayuran. Nah, ketika panen ya, buahnya dibawa, sayurannya dibawa, lalu kita makan ya bisa aja dia termakan ya. Nah, itu mengurangi kualitas dari bahan makanan atau merusak kualitas bahan makanan ya. Karena apa? Karena zat kimia tersebut sebenarnya itu tidak boleh ikut masuk bersama makanan ke dalam tubuh, karena dia peruntukannya bukan untuk dimasukkan ke dalam tubuh ya. Itu kan tujuannya supaya untuk mengusir serangga ya atau membunuh hama. Tapi kalau termakan oleh manusia ya itu jadi nggak baik gitu ya. Atau mungkin bisa saja gara-gara pestisida itu makanannya jadi berubah baunya ya misalnya kayak gitu. Jadi berkurang kualitasnya ya. Kemudian kayak lelehan wadah. Nah, ini juga berbahaya sekali ya saudara. Kasus yang seringkali terjadi saat ini adalah manusia itu keseringan minum minuman dari air mineral ya, dari air mineral kemasan yang dijual di toko-toko atau di warung-warung. Nah, kalau sekali minum ya sudah tidak apa-apa. Tapi seringkali kita tuh minumnya, oh ternyata cuma habis sedikit, ya akhirnya ditaruh lagi. Misalnya kita lagi di mobil nih, kita taruh lagi di mobil ya. Terus besoknya kita naik mobil lagi, kita minum sedikit lagi, terus kita taruh lagi. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya, saudara ya. Karena kemasan air mineral itu dirancang untuk minum air di dalamnya itu cuma langsung sekali minum aja. Jadi kemasannya itu untuk sekali aja digunakan, tidak berkali-kali. Jadi kalau sudah dibuka cuma sekali aja.
nggak boleh digunakan berkali-kali ya, kecuali nanti ada botol-botol kemasan air yang lain yang mungkin tebal dan ada kodenya ya, ada segitiga dengan di bawahnya itu ya ada kode segitiga timbul ya yang ada angka-angkanya yang mungkin menandakan ini boleh dipakai berulang. Nah, tapi kalau yang air mineral, setahu Bapak ya, itu memang sekali pakai aja tuh semua ya. Jadi sekali pakai ya sudah dibuang atau dilakukan upaya apa istilahnya, dilakukan upaya, 3R ya pada kemasan, minuman tersebut gitu. Jadi nggak dipakai berkali-kali, karena ternyata kalau dipakai berkali-kali bisa luntur kandungan plastik botolnya itu gitu ya, jadi dia membaur ke dalam air. Jadi saudara minum mikroplastik, seram sekali ya. Atau juga yang sering terjadi nih di kalangan anak kos-kosan ya, beli bakso, beli soto, beli sop yang panas ya dari kuali panas mendidih langsung dimasukkan ke dalam plastik yang bening-bening itu loh yang tipis. Nah kadang-kadang melewat plastiknya, akhirnya dilapis 2 lah supaya tidak terlalu meleyot. Padahal itu sebenarnya adalah pertanda bahwa ternyata molekul-molekul atau partikel-partikel dari plastik itu sudah luntur terkena panas dari air kuahnya. Nanti dia membaur ke dalam kuahnya dan kita makan plastik, saudara. Itu berbahaya sekali. Nah, itu sayangnya banyak sekali masih terjadi ya di sekitar kita. Bahkan kita pun sendiri mungkin masih ya melakukan hal itu. Terus gimana dong Pak caranya? Kita masih juga suka makan bakso, suka makan soto, ya, suka makan sop. Gimana caranya supaya tidak terkena paparan dari plastik kimia lelehan wadah? Nah ya jangan makan dibawa pulang. Nah, jadi saudara makan aja di tempat, makan aja di warung sana tuh ya, di warung baksonya, di warung sotonya. Pak, tapi kita mau makan di rumah biar bisa dimakan pakai nasi, kan hemat anak kos-kosan gitu ya. Kita bawa rantang, boleh, bungkus satu bawa pulang. Kita bawa rantang. Atau kita bawa Tupperware mahal ya, yang tahan panas, yang kalau hilang Tupperware itu saudara dicoret dari kakak. Nah, itu boleh. Bawa alat Tupperware yang tebal, yang mahal itu ya, untuk membungkus soto, bakso, sop untuk dimakan di rumah. Tapi segera langsung sesampainya di rumah kita salin gitu ya ke mangkok yang dari kaca. Kenapa? Karena titik lelehnya beda ya dari mangkok kaca dengan Tupperware yang dari plastik atau dari rantang plastik itu beda titik lelehnya. Jadi sebisa mungkin kita yang aman-aman aja lah ya. Jadi kalau plastik itu kan ada titik lelehnya kan tidak tinggi ya. Dia kena api sedikit aja bisa meleleh. Kena panas. Kalau kuahnya mendidih dari kompor langsung masuk plastik ya pasti ada lah partikel yang leleh atau yang hancur ya yang membaur ke dalam kuah. Nah, itu berbahaya sekali buat kesehatan ya. Jadi mulai hari ini Bapak pesankan ya, jangan lagi saudara mau bungkus-bungkus makanan panas kayak soto, bakso, miso, sop ya, dalam plastik tipis yang bening itu jangan. Nggak boleh. Apalagi besok nih mau bulan puasa ya, itu sering tuh kita beli makanan kemasan dalam plastik-plastik. Pak, kalau makanannya kayak lauk-lauk gitu gimana? Kalau dia sudah dingin nggak apa-apa ya. Kalau dia masih kayak agak hangat-hangat, ruam-ruam, hangat-hangat kuku gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia panas yang bahkan kalau kita pegang aja sakit tangan kita, itu plastik itu nggak boleh, ya merusak dia tuh, meleleh isi plastik itu ke dalam makanan. Makan atau mikroplastik ya. Akibatnya apa ya? Mungkin tidak langsung akan nampak saudara akan sakit, tapi nanti ketika dia bertahun-tahun seperti itu terus ya, terakumulasi lah mikroplastiknya dalam tubuh. Bisa jadi karsinogenik ya, bisa jadi kanker kita nanti atau penyakit-penyakit lainnya. Mungkin saudara banyak mendengar ya, kanker adalah penyakit kekinian ya, penyakit yang kalau dulu tuh mungkin kayak 1 orang, 2 orang yang kena kanker, tapi sekarang tuh kayak banyak sekali orang terkena kanker. Kita nggak tahu kan, siapa tahu salah satunya ternyata karena kita sering konsumsi mikroplastik. Siapa tahu karena kita sering konsumsi pengawet, nih ada yang selanjutnya ya, zat-zat pengawet. Siapa tahu karena kita sering konsumsi zat pewarna, zat perasa. Siapa tahu karena kita tidak suka lagi makan makanan yang alami, kita sukanya makanan yang kemasan semua. Ya iya bisa jadi itu penyebabnya. Karena tidak ada, apa istilahnya, zat pasti yang menyebabkan kita kanker itu nggak ada. Semuanya itu lebih kepada pemicu gitu, mana yang akhirnya, secara kumulatif nanti menumpuk dalam tubuh lalu menjadi pemicu munculnya jaringan tidak normal di tubuh gitu, maka terjadilah tumor dan kanker gitu ya. Sorry kepanjangan ya. Selanjutnya adalah faktor biologi, yaitu kontaminasi oleh mikroorganisme seperti jamur, bakteri, virus, parasit, dan lain-lain. Jadi kalau makanan itu sudah ada kontaminasi dari jamur misalnya, kayak makanan basi, itu sudah ada jamur dan bakteri ya, makanan basi. Nah, itu tidak boleh lagi dimakan ya, karena kualitasnya sudah rusak. Karena bakteri itu sudah keluar aflatoksinnya, sudah beraflatoksin lah makanannya. Jadi kalau kita makan kita bisa sakit perut, bisa yang lain gitu ya. Atau sudah ada jamur di sana, mungkin spora-spora jamur yang ada di udara ya,
menempel di sana, lalu muncullah vili-vilinya, muncullah benang-benang hifanya ya, tumbuhlah jamur itu di sana, tapi tidak nampak dengan mata ya, karena dia kecil. Nah, maka itu sudah rusak tuh kualitas makanannya ya, jadi tidak boleh lagi dimakan. Oke, selanjutnya kita masuk pada prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Ada 6 prinsip hygiene dan sanitasi makanan ya. Ini mungkin kita akan singgung sedikit ya, jadi kita singgung kulit-kulitnya saja, nantinya akan saudara pelajari lebih dalam pada perkuliahan lain ya. Yang pertama ada upaya pengamanan bahan makanan. Yang kedua ada upaya penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga adalah upaya pengolahan makanan. Yang keempat adalah upaya pengangkutan makanan. Yang kelima adalah upaya penyimpanan makanan, dan yang terakhir adalah upaya penyajian makanan. Nggak apa-apa, nggak usah dicatat dulu, kita akan bahas satu-satu secara umum ya. Mulai dari yang pertama, upaya pengamanan bahan makanan. Nah, jadi dalam prinsip ini kita tuh harus memperhatikan kesegaran makanan yang bisa membusuk. Contohnya kayak daging, ikan, susu, telur, makanan kaleng dan buah. Jadi kalau dia sudah busuk ya tidak kita makan lagi karena dia sudah tidak aman. Nah, jadi pengamanan bahan makanannya. Jadi bagaimana ya kita jaga bagaimana dia aman. Nah, misalnya itu nanti terkait prinsip yang kedua ya, terkait penyimpanan. Oke, sorry. Yang kedua, memperhatikan kerusakan fisik makanan. Kita lihat ada nggak kerusakan, ada nggak perubahan warna, ada nggak perubahan bau, ya. Jadi ada nggak perubahan bentuk. Nah, kalau sudah tidak aman ya sudah kita tidak makan. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan sumber dari mana makanan didapatkan ya. Jadi kita nggak asal makan-makan aja ya, kita harus tahu juga nih makanannya dari mana. Kalau kita beli misalnya beli di mana, apakah orang yang menjualnya itu membuatnya itu secara bersih nggak sih, aman nggak sih kita makan. Nah, itu harus kita perhatikan juga ya. Kemudian menyimpan makanan atau bahan makanan yang tidak langsung dimakan. Jadi kalau kita tidak langsung makan makanannya, disimpan aja gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, eee, penyimpanan bahan makanan, prinsip yang kedua ya. Jadi, pada prinsip ini, bahan makanan disimpan pada suhu sesuai dengan spesifikasi jenis makanan. Nah, ada makanan yang harus disimpan pada suhu dingin ya, seperti misalnya ikan atau udang ya, maka itu kita simpan di dalam kulkas ya. Jadi pada suhu -5 derajat Celcius atau 0 derajat Celcius gitu. Mungkin pada freezer ya ini maksudnya ya. Jadi dia akan terjaga kesegarannya atau terjaga kualitasnya dan keamanannya. Kemudian misalnya kayak ada juga makanan yang, cukup disimpan di suhu ruang, seperti biji-bijian atau ubi kering. Nah, ini bisa disimpan di dapur misalnya ya, atau di lemari makanan gitu. Karena dia tidak rusak kalau di suhu ruangan. Kemudian yang kedua, bahan makanan disimpan pada wadah bila bahannya dapat tumpah. Misalnya kayak bahan makanan seperti gula misalnya kan bisa tumpah ya. Nah, jadi kita simpan dalam wadah. Kita bikin mungkin kita taruh dalam toples ya atau dalam kotak gitu. Atau mungkin seperti misalnya makanan yang ada air-airnya. Nah, itu bisa kita simpan dalam Tupperware yang ada tutupnya gitu ya. Nah, kemudian bahan makanan disimpan terpisah sesuai dengan kelompoknya, tidak dicampur baur. Jadi kalau kita simpan sayur ya dalam kelompok sayur ya, jangan dicampur sayur dengan daging. Nanti bisa terjadi kontaminasi silang ya, baik dari sayur ke daging atau dari daging ke sayur. Kemudian makanan siap saji harus dipisahkan dari bahan makanan mentah. Jadi kalau bahan makanan, jadi kan misal kita menyimpan makanan di kulkas ya. Jadi kayak tahu mentah harus kita pisahkan dari tahu goreng. Tapi tahu goreng juga dimasukin ke kulkas ya. Atau misalnya apa, makanan yang di kulkas, misalnya kayak kolak misalnya ya, atau bubur kacang hijau misalnya. Nah itu kita simpan, kita pisahkan dia dari bahan makanan mentah, kayak misalnya daging atau misalnya dengan, umbi-umbian yang mentah, ya. Kemudian bahan makanan disimpan pada lemari yang lega atau memiliki sirkulasi udara. Ini untuk yang bukan yang di kulkas ya, misalnya dalam lemari makanan atau dalam tudung saji. Kita tidak boleh terlalu padat gitu ya menyimpan makanannya, jadi harus ada rongga-rongga udaranya untuk sirkulasi udara sehingga, tetap terjaga makanannya untuk fresh gitu ya. Jadi tidak tidak kedap, tidak ada reaksi-reaksi dari mikroorganisme atau dari leukemia di sana gitu ya. Kemudian untuk bahan makanan kering atau awetan, penempatan makanan dalam lemari penyimpanan diatur dengan sistem FIFO, first in and first out. Nah, jadi misalnya saudara menyimpan Indomie ya dalam lemari. Nah, ini ada sekelompok Indomie yang dibeli bulan lalu. Ini ada Indomie yang dibeli 3 bulan kemudian. Nah, jadi yang duluan masuk kan yang bulan lalu ya. Nah, maka yang itu yang duluan kita makan. Walaupun mungkin yang 3 bulan kemudian yang letaknya di depan, maka tapi harus yang kita makan itu yang
lebih dulu masuk. Kenapa? Karena kita memprioritaskan masa kadaluarsanya yang lebih cepat itu ya, yang duluan masuk itu, gitu. Kemudian prinsip yang ketiga, pengolahan makanan ya. Yang kita harus memperhatikan kebersihan tempat pengolahan makanan atau dapur ya. Kemudian kita memperhatikan hygiene pengolah makanan atau minumannya gitu, si tukang masaknya ya, atau penjamah termasuk kesehatan penjamahnya. Jadi sakit nggak dia ya, ada nggak dia punya penyakit. Misal dia flu, maka dia tidak boleh memasak. Karena bisa jadi nanti dia batuk, dia bersin, nanti virus-virus flu-nya masuk deh ke dalam makanannya, atau dia TB misalnya ya, atau dia apa lagi sakit yang lain misalnya. Nggak boleh. Jadi harus hygiene, harus bersih dan harus dia sehat. Kemudian memperhatikan cara pengolahan makanan. Jadi ada juga ya caranya yang benar dan yang bersih dan yang sehat seperti apa. Jadi tidak boleh sembarangan. Harus diperhatikan ya, itu ada prinsipnya. Kemudian prinsip yang keempat adalah pengangkutan makanan. Jadi saat kita membawa makanan itu dengan wadah, dengan nampan, itu harus kita perhatikan kebersihannya ya, atau keamanannya. Kemudian menghindarkan kontaminasi mikroorganisme. Jadi sedapat mungkin kita jangan sampai dia itu selalu terbuka, karena nanti bisa dihinggapi atau menempel mikroorganisme ke dalamnya ya. Kemudian perhatikan gangguan dari luar atau gangguan fisik ya. Jadi jangan sampai dia terbentur, jangan sampai dia tumpah, jangan sampai dia kemasannya rusak atau wadahnya rusak gitu ya. Kemudian prinsip yang kelima yaitu penyimpanan makanan. Nah, kalau yang nomor 2 tadi penyimpanan bahan makanan, kalau ini penyimpanan makanan yang sudah jadi ya, beda ya. Kalau penyimpanan makanan yang sudah jadi ini ada 2 nih prinsipnya ya. Dalam prinsip ini ada 2 hal yang kita perhatikan, yaitu misalnya penyimpanan suhu ruang. Jadi makanan yang disimpan di suhu ruang atau misalnya kayak dalam tudung saji atau lemari ya, harus di tempat yang kering, karena kalau lembab nanti bisa tumbuh jamur atau bakteri. Dan dijauhkan dari tempat pengolahan, jadi jangan di dapur tempat kita masak. Boleh di dapur tapi mungkin di lemari makanan ya, jangan di tempat kita masak. Jangan di atas kompor, jangan di samping kompor gitu ya. Jangan di dekat wastafel, apalagi jangan dekat tempat cuci piring kita taruh makanan kita ya. Kemudian menggunakan wadah masing-masing, memiliki sirkulasi udara sama ya dengan yang bahan, disajikan kurang dari 6 jam. Nah, makanan yang sudah dimasak kalau bisa sebelum 6 jam sudah dimakan. Kalau sudah lebih dari 6 jam bagaimana? Dipanaskan untuk memperpanjang masa saji. Karena dikhawatirkan setelah 6 jam makanan itu sudah menempel tuh mikroorganisme seperti bakteri atau jamur di sana ya. Nah, kalau 6 jam bisa saja nanti sudah ada aflatoksin yang dihasilkan, bisa saja sudah ada jamur yang tumbuh gitu. Makanya sebelum itu terjadi ya, atau mungkin ketika sudah ada cikal bakalnya, mungkin ya dalam makanan itu dalam 6 jam, maka kita harus panaskan lagi sebelum kita makan ya. Jadi kalau misalnya kita masaknya jam 8 ya, maka sebelum jam 2 sudah harus saudara makan. Kalau misalnya sudah lebih dari jam 2 tapi belum dimakan makanannya gimana? Ya dipanaskan ya, diperpanjang masa sajinya. Gitu ya. Karena misalnya jangan sampai nanti saudara masak makanan jam 8, kemudian makannya jam 6 sore. Ya itu jangan, itu berbahaya sekali ya. Itu dikhawatirkan sudah ada bakteri dan jamur yang tumbuh di situ gitu. Jadi kalau dimakan sakit kita. Kemudian ada makanan yang disimpan pada suhu dingin. Nah, ini kita harus perhatikan juga ya, disimpan dalam wadah terpisah sesuai jenisnya, jadi daging dengan daging ya. Misalnya kayak apa ya, contohnya daging ikan ya, ikan dengan ikan dan lain-lain. Tapi itu yang bahan ya? Sorry sorry sorry. Yang makanan yang masak misalnya kayak kolak misalnya ya, atau cendol yang harus dimakan dalam keadaan dingin misalnya. Nah, itu ya dipisahkan, ya jangan dicampur pula dengan gulai, nggak boleh ya. Kemudian, tidak ditata terlalu padat ya, walaupun dia di kulkas ya, jadi jangan padat-padat. Kemudian tidak membiarkan kulkas lama terbuka, karena dikhawatirkan nanti masuk zat-zat lain yang ada di udara ya. Kemudian mengembalikan sisa makanan dengan baik jika tidak dimakan semua. Jadi jangan saudara gigit sampai tinggal sedikit lalu ditaruh di kulkas, jangan ya. Jadi kita pisahkan dulu dia dari awal, oh mungkin ini kayaknya cuma habis setengah deh, ya udah kita ambil setengah, kita taruh setengahnya lagi di dalam kulkas. Nah, gitu caranya. Kemudian prinsip yang terakhir adalah penyajian makanan ya. Nah, wadahnya harus terpisah dan tertutup agar makanan terhindar dari pencemar. Kemudian memperpanjang masa saji sesuai dengan tingkat kerawanan makanan ya, terutama untuk makanan yang harus dimakan dalam keadaan hangat ya. Kemudian prinsip kadar air, di mana makanan yang berkuah atau berair baru dicampur menjelang disantap. Tujuannya agar makanan tidak cepat rusak. Ini contohnya kayak misalnya soto ya, makanya kita kalau ke hotel-hotel ya saudara makan soto misalnya di hotel ya, biasanya yang dihidangkan di piring itu adalah atau di mangkok itu adalah
potongan-potongan daging kering, mie yang tidak ada airnya ya, ditaruh dalam sana. Kemudian kacang-kacangannya, bumbu-bumbuannya, nanti kita siram dengan kuah sesaat sebelum kita makan, dan kuahnya itu biasanya ada kompornya. Nah, kayak gitu. Yang baik sebenarnya kayak gitu ya. Jadi kita tidak hidangkan, sop atau sotonya itu langsung pakai kuah di meja makan, enggak ya, kita seharusnya hidangkan kering-kering dulu, kuahnya terpisah. Pas mau dimakan baru dicampur dengan kuahnya, tujuannya supaya dia lebih tahan lama ya. Kemudian prinsip edible part, bahwa setiap bahan yang disajikan bisa dimakan. Jadi kita usahakan yang terhidang di meja makan itu semuanya bisa kita makan. Yang tidak bisa kita makan kalau bisa jangan ditaruh atau dihidangkan di meja makan. Seperti misalnya naruh bunga ya, bunga segar. Bagus mungkin tujuannya ya supaya, ada kesegaran gitu ya di meja makan ya, supaya wangi. Tapi saudara tahukah saudara bahwa kalau kita makan siapa tahu nanti di bunga itu ada serangga, ya enggak? Siapa tahu ada debu yang menempel, kemudian siapa tahu ada zat pestisida yang bisa saja terbau oleh kita saat makan gitu kan. Atau siapa tahu ada yang alergi bunga ya, alergi serbuk bunga, bersin-bersin ya nggak boleh ya. Jadi kalau dia bukan merupakan bagian dari makanan, kalau bisa tidak usah dihidang-hidangkan di meja makan. Kemudian prinsip pemisahan seperti makanan dalam bungkus kotak dan rantang. Jadi makanan yang disajikan itu ya dipisah-pisah juga. Ada nih makanan kemasan, minuman kemasan, ya sudah di sana aja onggoknya. Jangan dicampur pula dengan makanan yang dari kuali gitu ya. Kemudian prinsip alat bersih, peralatan dalam kondisi baik dan ketika digunakan dan bersih atau higienis. Jadi alat-alatnya itu jangan yang alat-alat yang rusak, ada yang patah, ada yang bengkok, jangan ya. Kemudian dia harus bersih, jadi sudah dicuci dulu gitu ya supaya dia menghindari kontaminasi dengan makanan jadi yang mau dimakan. Jangan nanti saudara ini ya, yang terakhir tuh. Prinsip handling, tidak kontak langsung dengan anggota tubuh, tangan atau bibir ya. Saji makanan juga harus bersih dan dalam keadaan sehat. Jadi jangan kita orang mau makan makanan itu, kita sajikan terus kita pegang, kita mau menghidangkan roti ya ke meja makan, kita pegang rotinya, kita taruh. Jangan ya, kita taruh di piring, piringnya yang kita pegang, jangan rotinya ya. Atau kalau memang terpaksa harus rotinya yang kita pegang, pakailah sarung tangan ya, atau sarung tangan plastik seperti itu. Juga misalnya yang kontak dengan bibir misalnya ya kayak, "Oh ini, kita mau cicip dulu nih sudah pas belum rasanya?" Terus kita coba ya dengan sendok, kita masukkan sendoknya ke makanan lalu kita masukkan ke mulut kita. Terus kita masukin lagi sendoknya ke makanannya, nggak boleh ya. Karena mau dimakan juga oleh orang lain, siapa tahu nanti di mulut kita ternyata ada bakteri yang pindah ya, gitu ya. Kemudian penyehatan minuman. Nah, untuk penyehatan minuman ini mungkin lebih sederhana ya dibandingkan yang makanan. Untuk penyehatan makanan ini kita perhatikan 2 hal, yang pertama untuk air yang putih ya atau air yang bening, airnya harus matang yang telah dimasak ya, atau misalnya air yang sudah disterilkan kalau dia tidak dimasak. Nah, jadi mungkin kayak air yang dari galon ya. Nah, kemudian air tersebut harus berasal dari sumber air yang sesuai dengan persyaratan air minum. Jadi persyaratan air minum juga banyak ya, seperti tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak ada kandungan zat berbahaya, tidak ada kandungan mikroorganisme, dan lain-lain. Itu mungkin saudara akan pelajari di mata perkuliahan yang lain ya. Juga dapat menggunakan air dari Damiu, depot air minum isi ulang. Nah ini sering sekali terdengar di Kesmeset, di kesehatan masyarakat. Damiu, depot air minum isi ulang. Ini yang galon-galon itu loh yang kita beli. Nah itu kan disterilkan kan, dia airnya tidak dimasak. Nah, kemudian untuk air yang berwarna atau berperisa seperti air yang dalam kemasan ya, harus memperhatikan kandungan zat sesuai dengan persyaratan layak minum. Jadi kita lihat dulu kandungannya, ini layak minum nggak? Ada zat kimia yang tidak layak nggak di sini? Ada zat pewarna dan perasa yang tidak layak nggak di sini gitu ya? Dan harus memperhatikan kondisi fisik kemasan. Jadi kalau kemasannya rusak kita jangan minum lagi gitu ya. Kan siapa tahu sudah ada masukan untuk kontaminasi dari zat lain gitu. Kemudian serta kita harus juga perhatikan adalah masa expired produk. Jangan sampai dia sudah expired kita minum ya, maka misalnya kita sakit ya. Oke. Kemudian kita lihat ada yang namanya HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Ya, ini adalah suatu metode untuk menilai bahaya dari makanan dan kita tetapkan sistem pengendalian yang cocok untuk mencegah bahaya tersebut terpapar pada kita. Ya, intinya itu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mencegah atau mengurangi kasus keracunan atau foodborne disease atau penyakit yang diakibatkan atau diperantarai oleh makanan ya.
Didasarkan pada ilmu dan sistematika dalam mengidentifikasi bahaya dan tindakan pengendaliannya untuk menjamin keamanan pangan, dilakukan dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu seperti ergonomi, produksi, mikrobiologi, obat-obatan, kesmas, teknologi pangan, kesling, kimia, dan lain-lain. Dan sistemnya mengakomodasi perubahan seperti kemajuan dalam rancangan peralatan, prosedur pengolahan, atau perkembangan teknologi. Artinya, walaupun dia dimasak dengan tungku, batu bara ya, walaupun dia dimasak dengan kompor biasa, walaupun dia dimasak dengan oven, nah dia menyesuaikan ya si HACCP ini. Jadi adalah metode untuk menilai bahaya atau menilai risiko-risiko potensi-potensi bahaya ya yang ada pada makanan dan menentukan apa nih langkah yang kita lakukan supaya bahaya itu tidak terjadi atau supaya resikonya tidak terkena pada manusia yang memakannya ya. Kemudian penerapan HACCP ini sesuai dengan pelaksanaan sistem manajemen mutu, Highlight sistem manajemen mutu. Contohnya seperti yang tertera pada ISO 9000. Nanti silakan saudara Google ya untuk memahami apa ini sistem manajemen mutu dan apa itu ISO 9000. Tujuan khusus HACCP adalah untuk mengevaluasi cara produksi makanan, memperbaiki cara produksi makanan seandainya ada yang keliru ya, maka dia harus dirubah tuh supaya lebih baik gitu ya. Memantau dan mengevaluasi penanganan, pengolahan, dan sanitasi, dan juga meningkatkan inspeksi mandiri. Jadi ini tujuan khusus dari HACCP. Tujuan umumnya untuk menilai bahaya dan menetapkan apa upaya yang dilakukan untuk menghindari bahaya itu gitu ya. Kalau tujuan khususnya mengevaluasi cara produksi, apakah ada kesalahan pada cara produksi atau ada mungkin yang beresiko atau berbahaya ya. Kemudian ada yang cara produksinya berbahaya ya, kemudian apakah ada penanganan atau pengolahan yang berbahaya ya. Prinsip HACCP ada 7, ini mungkin kita sekedar tahu aja ya, jadi untuk pemahaman pendalamannya nanti di mata kuliah lain ya. Prinsip 1 melaksanakan analisis bahaya, prinsip 2 menentukan titik kendali krisis atau critical control points atau CCP, yang ketiga menetapkan batas kritis, yang keempat menetapkan sistem untuk memantau pengendalian CCP, yang kelima menetapkan tindakan perbaikan, yang keenam menetapkan prosedur verifikasi untuk melihat efektivitas, dan yang ketujuh adalah menetapkan dokumentasi mengenai semua prosedur. Ini adalah prinsip-prinsip dari HACCP, ada 7 ya. Mungkin kita sekedar kenali dulu sekarang ya, sedangkan untuk pemahamannya nanti di mata kuliah lain atau di pertemuan lain ya. Terakhir kita lihat gangguan kesehatan akibat makanan dan minuman. Ini khususnya untuk makanan minuman yang tidak diolah atau yang tidak ada upaya penyehatannya gitu ya. Yang pertama adalah foodborne disease tentu saja ya, yaitu penyakit yang diakibatkan atau yang diperantarai oleh makanan. Nah, misalnya kayak diare karena ada E. coli dalam makanannya, kemudian ada sakit perut karena zat makanannya ternyata belum matang ya, dan lain-lain. Kemudian keracunan makanan, ya keracunan makanan ini nggak berarti kita makan lalu kita meninggal, enggak ya. Keracunan makanan ini bisa jadi seperti makanannya sudah basi ya, jadi sudah ada aflatoksin yang dihasilkan oleh bakteri. Dan kalau kita makan kita mual misalnya atau muntah gitu ya. Nah, itu juga sudah termasuk dalam keracunan makanan. Kemudian yang terakhir adalah penyakit gizi. Ya, misalnya seperti penyakit kekurangan gizi ya. Contohnya kayak kekurangan yodium ya, kemudian stunting ya, kemudian penyakit kekurangan zat besi dan lain-lain. Itu adalah juga contoh merupakan gangguan kesehatan akibat makanan dan minuman ya. Atau mungkin contoh lainnya misalnya kayak dehidrasi ya, kekurangan minum misalnya ya, atau yang lain-lain. Jadi banyak sekali, ini mungkin penggolongannya saja ya. Oke, mungkin Bapak rasa demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, selesai ya syutingnya ya. Belum stop record dong ya.